Shalom, jumpa lagi dengan saya Yosef Masri dari Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini kita diajak untuk belajar bersama-sama tentang satu topik yang sungguh menarik, yaitu tentang hukum yang terutama. Menurut Injil Matius bab 22 ayat 34 hingga 40. Bunyinya seperti berikut. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca, saya kira sudah berkali-kali yang membacanya dan mendengarnya. Namun berapa dalam kita sungguh melakukan hal-hal seperti ini. Mencintai Allah dengan segenap, artinya tidak boleh bocor. Segenap hati, pikiran, ya seluruh akal budi dan kekuatanku dan jiwa kita, semua itu kita tumpukan tanpa cacat. Itu bukan merupakan hal yang mudah, tapi ini hukum. Melanggar daripada ini berarti kita melanggar peraturan Tuhan, yaitu hukum Tuhan. Nah, hari ini juga dikatakan kita mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Dan bagaimana kita mengasihi sesama manusia? Ya, yang hari ini oke, besoknya tidak oke. Ya, hari ini menjadi seorang sahabat yang baik karena kita menganggap dia itu seorang yang teman yang baik. Besok belum tentu. Besok kita boleh menjadi musuh dia. Jadi tidak ada satu kestabilan yang harus kita mengasihi dengan segenap. Segenap ini adalah sesuatu hal yang harga mati. Yaitu bukan karena sesuatu. Karena orang itu baik kepada saya mengasihi dia. Ini tidak termasuk di dalam bacaan ini, saudaraku. Artinya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi manusia seperti diri sendiri. Ya, mungkin untuk mengasihi hanya untuk dilihat orang, tetapi belum dengan segenap. Segenap artinya walaupun dirugikan, walaupun disingkirkan, walaupun dihina, tetap mengasihi dia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya akan mengutip satu ayat dari Injil Yohanes, babnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 mulai. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah. Jadi tidak ada satu perintah yang tercecer. Ya, bagaimana kita sebagai manusia yang lemah dan rapuh dan sangat terbatas ini melakukan hal-hal seperti itu. Ayat 16 mengatakan di sini yang berbunyi, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudaraku, Roh Kudus yang diutus Bapa untuk menyertai kita selama-lamanya. Bukan hanya seminggu, sebulan, 10 tahun. Selama-lamanya. Itu yang menjadi kekuatan kita. Masalahnya, seberapa kita sungguh percaya dan mengandalkan kepada Roh Kudus yang membimbing kita, yang menuntun kita dalam kehidupan ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan oleh Tuhan Yesus,
Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengasihi musuh apalagi, saudaraku. Tetapi ini hukum. Kalau orang yang sungguh mengasihi Allah, dia melakukan segala perintah, termasuk mencintai musuh. Apakah hal ini mudah? Siapa bilang mudah? Tapi ini hukum, saudaraku. Ini adalah perintah. Kalau kita tidak melakukan perintah Allah, berarti kita tidak mengasihi Allah. Itu hanya seperti lip service saja. Segala ibadah kita, segala kegiatan rohani kita, entah kita ikut retret, entah ikut seminar, entah pelayanan segala macam, tetapi tidak melakukan hal seperti ini, kita jadi sia-sia. Mungkin hanya dipuji orang, mungkin hanya sebagai jam terbang yang tinggi orang bilang hebat. Saudaraku, jangan sampai menipu diri sendiri. Hal ini penting, saudaraku. Di dalam kitab Ulangan juga dikatakan begitu penting. Kitab Ulangan bab 6 ayat 4 mulai. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian begitu penting, saudaraku, hukum ini, baik kepada jemaat di perjanjian lama maupun zaman sekarang, setelah Kristus. Apa yang kita lakukan? Tidak mungkin, saudaraku, kita mengatakan, I love you Lord Jesus. Itu hanya mulut, itu hanya lip service. Tetapi kelakuan kita, sikap hidup kita terhadap sesama manusia, kita tidak lakukan. Itu namanya omong kosong. Dan iblis paling suka kalau kita hanya berpura-pura. Motivasi kita nih semua nih kacau balau, saudaraku. Mari, dalam renungan hari ini, saudaraku, saya mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama kita dengan kasih agape. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.